Gimana? Aman bos, target dan mobilnya sudah ditenggelamkan. Maka orang tersebut akan segera tertidur dan tidak sadarkan diri. Masih nggak percaya? Padahal waktu 2 kali 24 jam yang saya kasih ke dia sudah hampir habis. Episode Terikat Janji malam ini kembali menghadirkan ketegangan yang membuat penonton dibuat was-was dari awal hingga akhir. Semuanya bermula dari terungkapnya fakta mengejutkan soal obat bius bernama Etomidate yang sebelumnya ditemukan Jihan di dalam mobil Dipa. Dengan berani, Jihan mendatangi langsung tunangannya itu dan menuntut penjelasan jujur, bahkan menunjukkan hasil pencarian di internet yang membuktikan bahwa Etomidate memang benar-benar obat bius, bukan suplemen seperti yang selama ini diyakinkannya. Dipa yang awalnya berusaha mengelak akhirnya terdesak dan memilih bungkam, membuat Jihan semakin yakin bahwa kecurigaannya selama ini bukan tanpa alasan. Ketegangan semakin memuncak ketika Jihan langsung menghubungkan temuan ini dengan pengalaman anehnya beberapa waktu lalu, yakni saat ia tiba-tiba kehilangan kesadaran di apartemen Dipa. Dengan nada menuntut, Jihan bertanya apakah Dipa sengaja membiusnya kala itu. Dipa akhirnya mengaku bahwa obat tersebut memang benar obat bius, namun bersikeras dirinya tidak segila itu untuk membius tunangannya sendiri. Ia mengaku obat itu justru digunakan untuk dirinya sendiri, karena tekanan pekerjaan dan persiapan pernikahan membuatnya mengalami depresi dan insomnia berat. Penjelasan penuh drama ini berhasil meluluhkan hati Jihan, meski di dalam benaknya keraguan tetap belum sepenuhnya hilang. Ia masih bertanya-tanya, benarkah Dipa sudah berkata jujur, atau justru kembali berbohong untuk menutupi niat jahatnya yang sesungguhnya? Kegelisahan Jihan ini pun perlahan membuka luka lama yang selama ini ia simpan sendiri. Diam-diam, Jihan mengenang kembali bagaimana hubungannya dengan Dipa sebenarnya dimulai dari sebuah pengkhianatan, sebab dulu ia nekat menjalin hubungan terlarang dengan Dipa meski saat itu Dipa masih berstatus tunangan Kak Davina. Jihan yang dulu berharap mendapatkan perhatian lebih dari pria yang lebih dewasa, kini justru merasakan kekosongan yang sama, seolah harus berjuang sendirian demi mempertahankan hubungan yang penuh kebohongan ini. Di sisi lain cerita, Reza yang kini kembali dipercaya menjadi sopir pribadi Jihan tidak tinggal diam. Dalam sebuah percakapan telepon dengan sahabatnya, Yon, Reza menceritakan bagaimana ia bisa kembali dekat dengan Jihan setelah menolong Pak Warsito yang terkena serangan jantung. Di tengah obrolan santai itu, Reza sempat meminta tolong Yon untuk mengambilkan kunci motornya yang masih tertinggal di parkiran Velvet Rose Cafe, sebuah detail kecil yang menunjukkan betapa mendadaknya Reza harus meninggalkan segala urusan pribadinya demi mengurus Jihan dan Pak Warsito. Ia juga membocorkan informasi penting bahwa Jihan sempat menemukan botol Etomidate di dalam mobil Dipa. Yon pun langsung curiga, sebab obat sekelas itu jelas tidak dijual bebas di pasaran, sehingga muncul pertanyaan besar, dari mana sebenarnya Dipa Andika mendapatkan obat berbahaya tersebut? Reza pun berjanji akan terus menggali informasi lewat kedekatannya dengan Jihan demi mengungkap kebenaran di balik sosok Dipa yang penuh misteri ini. Belum sempat menyelesaikan urusan tersebut, Davina tanpa sengaja melihat mobil Sena melaju ke arah yang mencurigakan. Rasa penasaran membuatnya sempat berniat membuntuti, sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan karena khawatir ketahuan dan menimbulkan kecurigaan baru. Keputusan ini ternyata menjadi penyesalan besar, sebab tidak lama setelah itu, Sena benar-benar jatuh ke dalam jebakan mematikan. Seorang wanita asing pura-pura membutuhkan pertolongan di jalan, lalu dengan licik menyuntikkan obat bius ke leher Sena, hingga pandangannya perlahan menghilang. Tidak berhenti di situ, seorang pria bertato burung elang datang membantu wanita tersebut untuk menenggelamkan mobil Sena lengkap dengan dirinya yang masih tidak sadarkan diri ke dalam danau Suka Asri. Pria misterius itu bahkan sempat melapor kepada seseorang yang disebutnya sebagai bos, memastikan bahwa target dan mobilnya sudah berhasil ditenggelamkan sesuai perintah, sebuah petunjuk kuat yang mengarahkan kecurigaan penonton langsung kepada Dipa sebagai dalang di balik upaya pembunuhan ini. Untungnya, insting Davina yang sempat merasa ada yang tidak beres dengan gerak-gerik Sena membuatnya nekat menyusul ke jalanan sepi dekat danau tersebut. Betapa terkejutnya Davina ketika melihat mobil Sena benar-benar tenggelam. Tanpa berpikir panjang, ia berusaha keras mengeluarkan tubuh Sena yang sudah tidak sadarkan diri, memanggil-manggil namanya berulang kali sembari menelepon ambulans untuk segera datang menolong. Perjuangan Davina malam itu benar-benar menjadi salah satu adegan paling menegangkan,
sekaligus menjadi titik balik penting yang mempertemukan kembali dua tokoh yang selama ini berada di sisi cerita berbeda. Bahkan setelah Sena mulai siuman di rumah sakit, ia sempat menyebut-nyebut sosok wanita yang menyuntiknya serta seorang pria bertato burung elang yang membantu menenggelamkan mobilnya, membuat Jihan bertanya-tanya apakah tato tersebut pernah ia lihat sebelumnya, meski belum bisa mengingat dengan pasti di mana dan kapan. Di tengah kesibukan mengurus Jihan, Reza yang mengantar Jihan sempat menyindir bahwa setiap kali bertemu Dipa, Jihan hampir selalu pulang dengan mata sembab, sampai-sampai muncul candaan getir bahwa hubungan mereka lebih mirip acara mengiris bawang ketimbang kisah cinta yang membahagiakan. Sindiran ini semakin menegaskan bahwa jauh di lubuk hatinya, Jihan sebenarnya menyadari ada yang salah dalam hubungannya, hanya saja gengsi membuatnya enggan mengakui hal tersebut secara terbuka. Sesaat setelah mengurus administrasi rumah sakit dan memesan kamar VIP untuk Sena, Devina sempat menerima nasihat singkat namun mengena dari salah satu petugas yang ia temui. Petugas itu mengingatkan bahwa hidup adalah soal pilihan, dan meski sulit menentukan pilihan yang benar-benar tepat untuk diri sendiri, seseorang harus yakin dengan keputusannya agar tidak menyesal ketika dihadapkan pada situasi yang sama di kemudian hari. Nasihat sederhana ini membuat Devina termenung, mempertanyakan kembali apakah pilihannya untuk tetap bertahan bersama Sena benar-benar keputusan yang tidak akan pernah ia sesali. Di rumah sakit, kondisi Sena berangsur membaik meski sempat mengalami penurunan saturasi oksigen akibat air yang masuk ke paru-parunya. Yang lebih mengejutkan, hasil pemeriksaan dokter menemukan adanya zat sedatif atau obat bius di dalam tubuh Sena sebelum ia tenggelam, membuktikan bahwa insiden ini bukan kecelakaan biasa, melainkan upaya pembunuhan yang telah direncanakan secara matang. Devina yang mengurus seluruh administrasi rumah sakit sekaligus meminta bantuan asisten rumah tangga Sena untuk mengirimkan baju ganti bagi Sena, tanpa sadar mulai menunjukkan sisi kepeduliannya yang tulus terhadap pria yang baru saja diselamatkannya itu. Di tengah kepanikan tersebut, Reza dan Dion yang merasa curiga karena telepon Sena tidak bisa dihubungi seharian, akhirnya mendapat kabar mengejutkan langsung dari Devina bahwa Sena tengah dirawat di rumah sakit akibat nyaris tenggelam. Keduanya pun bergegas menuju lokasi, sementara sang komandan yang sebelumnya menghubungi mereka untuk menanyakan progres tanda tangan kerahasiaan dari Devina, kini justru harus dihadapkan pada kabar buruk mengenai keselamatan salah satu anggotanya sendiri. Sebelumnya, Jihan sendiri sempat berniat menemui Devina untuk memberitahu bahwa dirinya kembali menggunakan jasa Reza sebagai sopir pribadi, namun pencariannya sia-sia, karena Devina ternyata sudah lebih dulu bergegas ke rumah sakit setelah mendengar kabar tentang Sena. Sementara itu, di sisi gelap cerita, sosok misterius yang menjadi dalang di balik semua ini justru tampak puas dan yakin bahwa Sena beserta mobilnya akan selamanya tenggelam di dasar danau, tanpa menyadari bahwa targetnya berhasil diselamatkan tepat waktu. Kepuasan sesaat ini tentu menjadi ironi besar, sebab rencana jahat yang disusun serapi apapun ternyata masih bisa digagalkan oleh keberanian dan insting tajam seorang Jihan. Menjelang malam semakin larut, kondisi Sena akhirnya dinyatakan stabil setelah saturasi oksigennya kembali normal, membuat semua orang yang menunggu di rumah sakit bisa sedikit bernapas lega. Namun, di tengah rasa syukur itu, Devina justru dihantui pertanyaan baru yang jauh lebih mengkhawatirkan. Ia mulai bertanya-tanya, sebenarnya berapa banyak musuh yang selama ini mengincar keselamatan Sena, mengingat profesinya sebagai polisi yang bekerja dalam penyamaran penuh risiko. Kekhawatiran itu bercampur dengan harapan tulus agar pria yang baru saja diselamatkannya itu selalu berada dalam keadaan baik-baik saja, meski bahaya besar sepertinya masih terus mengintai dari balik bayang-bayang yang belum sepenuhnya terungkap. Episode malam ini benar-benar menyajikan banyak teka-teki sekaligus. Benarkah Dipa adalah dalang utama di balik upaya pembunuhan terhadap Sena, ataukah ada pihak lain yang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk kepentingannya sendiri? Akankah Jihan mulai menyadari bahwa kepercayaannya kepada Dipa selama ini adalah sebuah kesalahan besar? Dan yang paling mengkhawatirkan, apa yang akan terjadi ketika Reza dan Dion sampai di rumah sakit dan mengetahui kebenaran di balik insiden nyaris tenggelamnya Sena? Tulis teori kalian di kolom komentar, karena semua jawabannya kemungkinan besar akan mulai terungkap dalam episode Terikat Janji selanjutnya.